Selamat mendengarkan podcast ini. Tidak bisa tidak, kita harus mengenal Allah yang benar. Dan ternyata hidup dalam pemerintahan Allah ini bisa berlangsung atau terjadi dalam hidup seseorang. Kalau orang itu mengenal Allah secara benar, termasuk di dalamnya mengenai Allah Tritunggal. Pada mulanya saya ragu-ragu, saudaraku, apakah benar demikian. Tetapi dalam pengalaman hidup saya sungguh tidak bisa membantah kenyataan bahwa untuk bisa hidup dalam pemerintahan Allah, kita harus mengenal Allah yang benar. Di dalamnya termasuk mengenai Allah Tritunggal ini. Bagaimana memahami Allah Tritunggal. Alkitab Perjanjian Lama penuh dengan kisah tindakan Allah kepada bangsa Israel. Allah Israel yaitu Elohim yang mereka sebut atau mereka panggil sebagai Yahweh. Tetapi dengan membaca Alkitab Perjanjian Lama, kita tidak cukup mengenal Allah. Belum cukup. Tidak cukup sama sekali. Nah, di Perjanjian Baru, kita mengenal mengenai Allah Bapa yang termuat dalam ajaran Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mengajar siapa dan bagaimana Bapa itu. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia mengajarkan keberadaan Bapa yang tidak pernah diajarkan Alkitab sebelumnya. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan kepada siapa anak itu menyatakan atau mengajarkan. Matius pasal 11, saudara sekalian. Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat 25 kita mulai. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Terus? Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Iya. Jadi Perjanjian Baru itu mengurai, menyingkap rahasia mengenai Elohim yang tidak dikenal sama sekali oleh umat Perjanjian Lama. Jadi umat Perjanjian Lama hanya bisa membedakan antara Baal dengan Yahweh, saudara, ya, Dagon dengan Yahweh, tapi tidak bisa membedakan antara Allah Bapa dan Allah Anak, Allah Bapa dan Allah Anak, dan Roh Kudus. Siapa dan bagaimana yang ada di dalam Allah Tritunggal itu. Nah, Tuhan Yesus memperkenalkan Bapa. Yang dalam doa Bapa kami di Matius 6, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dialah yang empunya kuasa, kemuliaan dan kerajaan
kekal selama-lamanya. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, orang Israel hanya mengenal Allah Elohim yang jamak. Pengertian Elohim itu menunjuk jamak yang dinamai Yahweh atau mereka kenal sebagai Yahweh. Tetapi bangsa Israel tidak mengerti bagaimana mekanisme pemerintahan Allah tersebut. Dan mereka memang tidak sampai pada kehidupan sebagai umat yang hidup dalam pemerintahan Allah yang ideal. Pemerintahan Allah atau teokrasi yang mereka miliki adalah teokrasi yang berkualitas rendah. Yang alatnya adalah hukum. Alatnya adalah hukum. Beda dengan perjanjian baru, pemerintahan Allah yang alatnya adalah hati Tuhan sendiri. Kalau bangsa Israel, Torah is my law, hukum Taurat adalah hukumku. Umat perjanjian baru, Tuhan adalah hukumku. Nah, bangsa Israel belum mengerti bagaimana mekanisme pemerintahan Allah yang ideal tersebut. Kita mengerti mereka masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani, makan minum, ya saudaraku, tanah Kanaan, ya, menang terhadap musuh, panen raya yang baik, begitu. Orientasinya masih duniawi. Pemerintahan Allah yang ideal bukan begitu. Kalau di perjanjian baru, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus datang menunjukkan bahwa Bapa adalah sumber dari semua kuasa, sumber dari kemuliaan, dan yang memiliki kerajaan. Sebenarnya pada dasarnya pemerintahan, kuasa dan kemuliaan adalah milik Bapa, bukan milik Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab, nanti kalau saya membahas mengenai kristologi akan saya dalami dan saya beritahu kepada saudara, saya akan ajarkan, saya bagi kepada saudara bahwa Tuhan Yesus tidak memiliki kemuliaan. Kemuliaan yang Tuhan Yesus miliki sebelum dunia dijadikan itu dari Bapa, yang diserahkan kepada Bapa, dan Tuhan Yesus mengosongkan diri, dan kemuliaan itu juga diberikan kembali setelah kebangkitannya. Jadi pada dasarnya pemerintahan, kuasa, kemuliaan adalah milik Bapa, bukan milik Tuhan Yesus. Allah Anak menjadi penguasa, Yesus menjadi Tuhan, itu karena Allah Bapa yang memberikan kekuasaan itu. Dan Allah Anak Tuhan Yesus menjadi Tuhan, itu pun bagi kemuliaan Allah. Filipi 2 ayat 10-11. Ini berarti Tuhan Yesus dihadirkan dalam kehidupan manusia untuk kemuliaan Bapa. Jadi kita bisa mengerti mengapa di Matius 7 ayat 21 Tuhan Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Jadi Tuhan mau mengatakan, kamu menyebut aku Tuhan percuma. Kalau kamu menyebut aku Tuhan, kamu harus melakukan kehendak Bapa. Aku menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, hal ini kan tidak pernah dipahami oleh umat perjanjian lama. Ada Bapa, ada Anak. Bapa yang memiliki segala kuasa, dan Anak yang menerima kemuliaan kuasa itu. Walaupun dalam kitab Daniel juga memang dikisahkan bagaimana ada yang tua memberikan kekuasaan kepada anak manusia, ini Tuhan Yesus. Tapi mereka sebenarnya tidak mengerti. Jadi kita bisa memahami ketika Tuhan Yesus mengaku anak Allah, wah mereka ngamuk, mereka marah, saudaraku. Jadi ini yang tadi saya katakan sederhana, tapi
Ini prinsip, saudara, bahwa Allah Bapa yang memiliki segala kuasa, kemuliaan dan kerajaan, dan Tuhan Yesus ya yang menerima kemuliaan untuk memerintah. Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Bapa, dihadirkan untuk kemuliaan Bapa. Jadi kita bisa mengerti mengapa Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi kamu sebut aku Tuhan percuma kalau kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Dengan pernyataan ini, sebutan Tuhan bagi Yesus tidak sah atau tidak akan diterima oleh Tuhan kalau tidak melakukan kehendak Bapa. Dengan pernyataan ini jelas Tuhan Yesus menyatakan bahwa seseorang tidak bisa hidup dalam pemerintahan Tuhan, di mana Yesus menjadi raja, kalau seseorang tidak melakukan kehendak Bapa. Saya ulangi, dengan pernyataan Tuhan di Matius 7 ayat 21 tadi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dengan pernyataan ini, saudaraku sekalian, Tuhan Yesus menyatakan bahwa seseorang tidak dapat hidup dalam pemerintahan Tuhan di mana Yesus menjadi raja kalau seseorang tidak melakukan kehendak Bapa. Jadi melakukan kehendak Bapa itu mutlak, saudara. Mutlak. Orang tidak bisa menyebut Yesus Tuhan tanpa melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau selama ini kita mendengar orang berkata, terima Yesus sebagai Tuhan. Oke, aku terima. Melakukan kehendak Bapa enggak? Kalau tidak, percuma. Nah, apa artinya sebutan Tuhan tanpa melakukan kehendak Bapa? Jadi saudara, kita harus membuktikan atau mewujudkan sebutan Tuhan itu bukan dengan nyanyian, tapi dengan perilaku, yaitu melakukan kehendak Bapa. Kalau tidak, percuma. Saudara sebut dia Tuhan, percuma. Percuma. Nah, masalahnya adalah bagaimana melakukan kehendak Bapa. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Bapa adalah pribadi yang menyimpan misteri atau rahasia yang tidak dapat dimengerti oleh siapapun. Jadi begini, saudara. Kalau bangsa Israel ya, mereka mengenal yang namanya Elohim ya. Mereka sebut itu sebagai Yahweh. Lalu sebagai ketaatan kepada Yahweh, mereka memiliki dekalog, 10 perintah Tuhan. Dibedah menjadi undang-undang sipil, misi patim. Lalu punya undang-undang ibadah ini, kalau ini syariatnya, undang-undang sipil, hukim. Dengan mengerti 10 perintah Tuhan, melakukan undang-undang sipil, ya ini peraturan-peraturan yang saudara bisa baca di kitab imamat itu ya saudara. Makan apa yang halal, makan apa yang haram, ya. Bahkan sampai perempuan haid pun diatur, ya. Lalu hukum undang-undang ibadah, mereka sudah merasa melakukan kehendak Tuhan. Jadi teokrasi bangsa Israel yang tadi saya katakan berkualitas rendah, toolsnya hukum. Tapi sekarang kita mengenal ada Bapa, terus ada Anak. Kamu sebut dia Tuhan, percuma. Kalau kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Dia menjadi Tuhan bagi kemuliaan. Ini kan disingkapkan di perjanjian baru. Ini baru pemerintahan Allah yang ideal. Nah, masalahnya bagaimana melakukan kehendak Bapa?
Sebab Bapa itu misteri, menyimpan berjuta rahasia yang tidak dapat dimengerti oleh siapapun. Tetapi misteri itu tersingkap ketika Tuhan Yesus memperkenalkan gaya hidupnya. Itulah gaya hidup seorang yang mengerti kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan atau rencananya. Jadi di Matius 11 tadi kita baca, ya Bapa, aku bersyukur kepadamu, engkau sembunyikan itu dari orang-orang bijak, Sofia, tapi engkau nyatakan kepada anak-anak kecil. Nepios. Nepios itu anak-anak yang sederhana, di bawah 7 tahun. Nepios. Orang-orang lemah yang tidak berdaya. Paradoks. Sangat paradoks. Jadi kalau dibandingkan dengan ahli-ahli Taurat yang agung-agung ya, dengan seremonial agama Yahudinya, dibanding dengan kemegahan kekaisaran Roma, pengikut Tuhan Yesus itu gembel, saudara, kere kabeh, saudara. Tapi Tuhan berkata, engkau nyatakan kepada orang kecil, dan ini yang berkenan kepadamu. Tidak seorang pun mengenal Allah selain Bapa, enggak seorang pun mengenal Bapa selain Allah, yang kepadanya anak itu menyatakan diri. Oleh sebab itu Tuhan berani berkata apa? Belajar padaku, aku kenal dia. Nah, pertanyaan yang rumit. Bagaimana Tuhan Yesus bisa mengenal Bapa? Gitu aja rumit, Pak. Rumit. Saya bikin rumit. Kalau Anda nggak mau rumit, saya bikin rumit. Sebab Tuhan Yesus itu mengosongkan diri. Filipi 2 ayat 5. Jadi semua kenangan, memori, dan semua kesadaran masa lalunya harus lenyap. Sebab kalau tidak begitu, tidak sah pengosongan dirinya. Dia sakti, mandraguna karena Allah anak. Tidak bisa dalam segala hal disamakan dengan manusia dong, kalau dia punya kenangan masa lalu dan punya kesadaran masa lalunya sebagai Allah anak. Dia harus dibuat nol pudul, kosong. Bagaimana Tuhan Yesus mengenal Bapa? Dulu kan bayangan kita secara ajaib, secara mistik, memang dia berasal dari sana dan dia tahu. Tidak mungkin karena Tuhan mengosongkan diri. Sebab kalau kesadaran dan kenangan masa lalunya bisa dibangkitkan, tidak adil. Dia jadi sakti luar biasa. Nah, maksud saya bicara ini begini. Maksud saya bicara ini begini. Ini bukan buat rumit. Ini membuat saudara mendengar kabar baik. Kita pasti bisa mengenal dan melakukan kehendak Bapa seperti yang dimiliki dan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sendiri mengenal Bapa dan melakukan kehendak Bapa melalui proses. Di Lukas pasal 2 dikatakan dia bertambah besarnya hikmatnya, betul? Dia proses. Pasti dia membaca Alkitab. Makanya tidak heran umur 12 tahun dia sudah berdebat. Adalah mudah, saudaraku sekalian, untuk diterima, mudah diterima. Ketika Tuhan Yesus mulai menginjak remaja, mamanya memberitahu, kamu bukan anak mama. Hal yang pasti dilakukan. Kamu adalah anak Allah yang dilahirkan oleh Roh Kudus dari rahim mama. Oh gitu ya. Tuhan Yesus harus berjuang mengenal dirinya. Umur 12 tahun dia sudah berkata, aku harus ada di rumah Bapakku. Nah dari clue itu dia bisa melihat Mika pasal 5, 1 dan 2 bahwa pemerintahnya sejak zaman dulu kala. Dia bisa melihat Allah itu Elohim. Dia mulai mengenal siapa dirinya.
Dalam Ibrani 2:17, Filipi 2:5-7 dia mengosongkan diri, lalu hal itu menunjukkan dalam segala hal ia disamakan dengan manusia. Setelah Tuhan Yesus mencapai kesempurnaan, artinya lulus atau berhasil mengerti kehendak Bapa dan menyelesaikan rencananya, ia menjadi pokok keselamatan bagi orang percaya. Ibrani 5:7-9. Jadi Tuhan Yesus ini sosok manusia yang melakukan kehendak Bapa, hidup dalam pemerintahan Bapa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada orang yang mengikut dia, belajar padaku. Dan sebelum dia naik ke surga, ia berkata, jadikan semua bangsa muridku, aku yang bisa mengajar mereka. Saudara, jadi orang Kristen hanya jadi muridnya pendeta, you nggak bisa apa-apa. Saudara harus menjadi murid Tuhan Yesus, bukan muridnya gereja atau muridnya pendeta. Gereja memberikan firman, mengajarkan ajaran-ajaran kebenaran yang murni, dan pada dasarnya saudara sendiri setiap hari harus bergumul menjadi murid Tuhan. Murid Tuhan Yesus bukan murid gereja, bukan murid pendeta. Ini berarti setiap orang harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus yang dalam kehidupan setiap hari dimuridkan oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Makanya dominasi tokoh itu di dalam gereja tidak boleh kuat, tidak boleh. Itu bisa merusak tatanan. Kalau agama itu kan ciri-ciri agama, saudara. Ingat seremonial, upacara itu loh, saudara. Kalau berdoa harus begini begitu, kalau ke gereja sembahyang begini begitu, itu tata cara. Ciri yang menonjol lain hukum. Betul, saudara? Ada peraturan syariat. Dan yang ketiga, dominasi. Dominasi itu penguasaan. Siapa toh? Tokoh. Kalau kekristenan diwarnai dengan tiga hal ini, rusak. Tidak akan mencapai level yang Tuhan kehendaki. Seremonial bukan tidak boleh atau dibuang sama sekali. Jangan menganggap seremonial itu mewakili hidup ibadah kita. Ibadah kita itu segenap waktu kita dan di sepanjang jalan hidup kita. Hukum Tuhan itu hukum kita sendiri. The Lord is my law. Tetapi secara mental kita harus sudah jadi orang baik. Kalau mental saja tidak dewasa, bagaimana spiritualnya? Mentalnya harus benar dulu, jujur, nggak nyolong, ya, betul. Dan semua tindakan kita harus benar dulu, ya. Dominasi tokoh, nah ini yang saya maksudkan. Seakan-akan tokoh itu seperti saya pendeta bisa menjadi mediator antara saudara dengan Tuhan. Itu salah. Kalau kita saling mendoakan, iya. Tapi seakan-akan doa saya lebih manjur. Seakan-akan hubungan saya itu akan membuat saudara bisa dapat berkat lebih banyak. Saudara sendiri harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Seperti Tuhan Yesus sendiri. Seperti Tuhan Yesus sendiri telah hidup dalam penurutan terhadap kehendak Bapa atau hidup dalam pemerintahan Allah Bapa. Demikianlah Tuhan Yesus bisa mengajar kita untuk dapat hidup dalam pemerintahan Allah Bapa. Jadi Tuhan Yesus sendiri telah bergumul di situ. Dia ngerti bagaimana. Kunci penting yang tadi saya kemukakan, kesadaran, kenangan mengenai masa lalu Tuhan Yesus dipotong. Betul-betul dia mengosongkan diri menjadi manusia. Tuhan Yesus belajar dari Alkitab. Siapa dirinya, bagaimana Bapa di surga. Roh Kudus yang pimpin dan tuntun itu, saudaraku. Ya.
Roh Kudus yang pimpin dan tuntun itu, saudara-saudara. Nah, Tuhan Yesus lulus nih, taat kepada Bapa. Nah, kita harus taat. Nah, di sini kita mengerti mengapa Tuhan berkata di Yohanes 14 ayat 6. Begini bunyinya. Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi banyak orang yang memahami ayat ini secara dangkal, secara miskin, saudara. Jadi kalau Tuhan Yesus itu jalannya, ini yang diajarkan dulu sama kita ya saudara. Ini kalau misalnya dua bukit gitu, ini neraka, Tuhan Yesus jalannya gini, jalannya ke situ. Seakan-akan secara otomatis orang kalau sudah percaya Tuhan Yesus itu masuk surga. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu harus dimengerti secara dewasa dan mendalam. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Sebab Tuhan sudah belajar mengenal Bapa, mengerti kehendaknya, melakukan kehendaknya, dan menyelesaikan pekerjaannya. Tidak ada yang bisa menjadi pokok keselamatan atau contoh sama aitios, teladan selain dia. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus, itu mah mutlak, tidak bisa ditawar. Jika keselamatan di situ artinya usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Makanya dikatakan Ibrani 5 ayat 7 sampai 9. Ibrani 5 ayat 7 sampai 9, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Ini kan menunjukkan pengosongan dirinya yang sempurna. Dalam ketakutan yang hebat seperti ini, antara menang dan kalah. Antara menang dan kalah. Terus? Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ya, dia juga belajar, saudara. Nah, ini yang tadi saya katakan kabar baik, Tuhan Yesus bisa, kita juga bisa. Terus? Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan. Ia menjadi aitios, contoh teladan, terus? Yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Yang taat, bukan tanpa syarat. Yang taat. Oke, saya hubungkan dengan pernyataan Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Jadi orang yang mengasihi Tuhan itu digarap Tuhan melalui berbagai peristiwa-peristiwa hidup. Yang saya katakan sebagai pengalaman dengan Tuhan yang berkualitas tinggi. Kalau hanya sakit sembuh, itu tidak berkualitas tinggi. Nah, pengalaman dengan Tuhan yang berkualitas tinggi, itu hanya dialami orang yang mengasihi Tuhan. Jadi orang yang digarap Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Jadi orang yang selamat adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang dikembalikan ke rancangan semula, itu orang yang mengasihi Tuhan. Yang taat kepadanya. Jadi tidak sederhana, saudaraku. Kalau sampai ada komunitas yang namanya kelompok Kristen, gereja, pendeta atau siapapun yang mengisyaratkan bahwa keselamatan itu mudah, waduh saudara, itu betul-betul menyesatkan saudara. Itu memarkir orang di dunia ini atau ke neraka saudara. Harus ada perjuangan, akulah jalan. Saya pernah mengatakan di sini, jalan di situ hodos. Artinya lorong panjang. Lorong panjang. Akulah kebenaran, aletheia. Mengenal Yesus, ya dia kebenaran. Iya. Apa sudah berarti mengenal kebenaran? Anda tahu Yesus adalah kebenaran?
Kalau Anda tahu itu adalah kebenaran, apakah berarti Anda mengerti kebenaran? Kalau saudara bicara dengan orang Irian, kamu tahu Jakarta itu ibu kota? Oke. Kalau Jakarta ibu kota negara ini, apakah berarti sudah mengenal Jakarta? You harus masuk kota Jakarta. Yesus kebenaran, betul. Apakah berarti mengenal kebenaran? Belum tentu. You harus belajar mengenal Dia. Akulah jalan. Jalan itu dilalui. Apakah kalau saudara tanya orang, Pak, jalan ke stasiun mana? Sebelah sana. You jalan 100 meter, ada perempatan belok kiri. Sudah tahu jalan, apa berarti sampai ke stasiun? Belum, dia harus jalani itu. Sederhana kok. Sederhana banget. Tapi banyak orang tidak mengerti atau tidak mau mengerti. Ini sama dengan Yesus juru selamat, betul nggak? Percaya? Percaya. Itu baru identitasnya. Bagaimana mengerti bahwa dia juru selamat? Harus belajar. Apa itu juru selamat? Akulah jalan kebenaran, aletheia, dan hidup, kehidupan zoe, hidup yang berkualitas. Saudara bisa ya membayangkan punya mobil ya? Bisa, sangat bisa. Walaupun tentu sehebat apapun bayangan saudara mengenai mobil, ya, sehebat apapun Anda mampu membayangkan, tapi itu pun tidak akan sepenuhnya sama dengan kalau Anda benar-benar punya mobil. Apalagi yang bersifat transenden. Transenden itu masalah-masalah Tuhan. Saudara harus alami. Saudara harus betul-betul alami. Kalau tidak Anda alami, tidak bisa. Anda membayangkan punya mobil saja belum tentu memiliki perasaan yang sama seperti ketika Anda benar-benar punya mobil. Apalagi perkara-perkara rohani. Dan herannya banyak orang cuma bisa membayangkan tapi tidak mengalami. Saya pun juga begitu, saudara. Tapi saya cuma mendesak untuk bisa betul-betul mengalami. Paksa diri. Paksa diri. Kalau tidak saya paksa, tidak bisa. Menjadikan Yesus Tuhan untuk taat setiap saat. Waduh. Tidak mudah, saudaraku. Kita banyak teori tentang Tuhan. Lalu kalau para aktivis ini ya, secara teknis Anda itu punya pengalaman pelayanan, lalu bisa bicara tentang Tuhan dan lain-lain. Sebenarnya intinya itu bukan di situ, itu baru teknis. Intinya Anda mengenal hati Bapa melalui kebenaran yang saudara belajar tiap hari, dan Anda bertemu dengan Tuhan setiap hari, baru bisa. Dan itu tidak bisa dibayangkan, harus saudara sendiri alami. Dulu kalau hari Minggu sudah sibuk pelayanan, nanti jatuh pada hari Senin, lega, mau jalan-jalan kemana ya, gitu. Mau bikin apa ya, udah lega, hari Minggu capek. Sekarang beda, setelah berubah terus. Senin pun aku mikir, apa yang harus kulakukan hari ini. Jadi bukan hanya hari Minggu sibuk, tiap hari sibuk, apa yang Tuhan kehendaki harus kulakukan. Pokok keselamatan bagi orang yang taat kepadanya. Taat kepada Tuhan Yesus. Kalau sudah bertanya, Tuhan Yesus, aku mau taat kepadamu, apa yang harus kulakukan? Jawabnya sudah pasti. Dan saya bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan ini. Kalau sudah tanya, Tuhan, aku mau taat kepadamu, apa yang harus kulakukan? Jawabnya pasti. Ikutlah aku. Itu sudah pasti. Ikutlah aku. Ikut jejakku. Pasti itu. Kembali soal misteri tadi. Siapa yang misteri? Yang rahasia siapa tadi? Bapa. Tapi tidak menjadi misteri ketika Tuhan Yesus menyatakan siapa Bapa itu. Dan Tuhan bisa mengerti ini menurut yang saya pahami. Bukan karena mistik. Bukan karena kenangan masa lalu yang dibangkitkan. Dia juga belajar mengenal Bapa.
dari Alkitab. Logis nggak saudara? Logis. Dulu bayangan saya malah waktu masih kecil, karena dari Kristen dari kecil ya. Bayangan saya Tuhan Yesus di surga, terus dia jadi bayi, Tuhan ngeliat gini, duh, aku jadi bayi ya. Dulu tuh begitu bayangan saya, dari kecil saya Kristen. Jadi saya bayangkan Tuhan Yesus itu melihat dirinya jadi bayi itu. Jadi bayi aku. Dia mengosongkan diri. Dia bisa mengenal Bapa lewat sebuah proses bertahap. Dia sudah lulus, sekarang Tuhan berkata ikut jejakku. Jadi kalau saudara berkata, Tuhan aku mau taat kepadamu, engkau pokok keselamatan. Jawabnya apa saudara? Ikutlah aku. Pasti itu. Ikutlah aku, ikut jejakku. Nah, orang muda kaya yang di Matius 19 ya. Dia mau ikut Tuhan Yesus, memiliki hidup yang kekal. Dia tidak mau. Kalau dia tidak punya harta. Dia mencintai harta lebih dari panggilan untuk ikut jejak Tuhan Yesus. Tidak bisa. Tuhan Yesus itu bukan mahal, sangat mahal. Dia maha murah, tapi tidak murahan. Jadi sekarang kita mulai mengerti. Kalau Tuhan mengatakan, akulah jalan. Itu maksudnya memang tidak ada seorang pun bisa membawa kita mengenal Bapa selain Tuhan Yesus. Jadi seakan kalau kita berpikir sederhana, dangkal, miskin, shortcut, dialah jalan. Terus gini, ayo aku bawa kepada Bapa. Caranya gimana? Prosesnya gimana? Proses inilah yang diajarkan. Tapi jujur dari kecil, saya tidak pernah mendengar khotbah seperti ini. Jadi seolah-olah mistik aja semua, ajaib semua. Tetapi kalau ini natural. Jadi membaca Alkitab, tiap hari memperhatikan kehendak Tuhan apa, step by step bertahap. Baru mengerti kehendak Bapa. Dan Tuhan mengajar kita, gini loh cara mengerti kehendak Bapa. Karena aku pernah jadi manusia seperti kamu. Kecuali aku tidak pernah menjadi manusia seperti kamu, aku tidak bisa mengajar kamu. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab Ibrani juga, dalam segala hal dia disamakan, supaya dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kalau seseorang mau membimbing monyet, jadi monyet yang ahli, jadi monyet dulu deh. Monyet yang murni tapi, jangan monyet setengah manusia loh. Ini ilustrasi yang terlalu konyol. Ini cuma untuk membantu saudara mengerti, kalau kita mau menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepada Bapa, melakukan kehendak Bapa, harus ada manusia yang pernah bergumul habis-habisan, yang dalam segala hal disamakan dengan kita. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita selama ini melihat Kristen itu rasa-rasanya begitu mudah masuk surga karena ada jalannya, jalan tamrin kali, itu pun juga harus lewati kok. Gimana kok orang bikin simple, bodoh begitu? Akulah jalan, hodos, lalui. Ayo, akulah kebenaran, kenali. Sampai kau memiliki hidup seperti yang aku miliki. Itu baru benar, saudaraku. Jadi, terjawab. Yang tadi saya katakan itu, saudara. Bahwa kita untuk bisa hidup dalam pemerintahan Allah, harus mengenal Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah yang memiliki segala kuasa, kemuliaan kerajaan. Dan Tuhan Yesus Allah Anak yang menerima kemuliaan. Tidak memiliki apa-apa kalau Bapa tidak memberikan. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mengosongkan diri, semua dikembalikan. Dia menjadi manusia 100% untuk belajar bagaimana mengenal Bapa dan melakukan kehendaknya. Setelah lulus baru, kalau pakai bahasa Jakarta begini, gua tahu. Aku sama seperti kamu kok. Dalam hal segala hal disamakan seperti kamu kok, aku tahu.
Mari, ikut aku kuajari. Maka Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Kalau puas jadi anggota gereja, puas jadi muridnya pendeta, mati di situ, saudara. Saudara harus berjuang untuk menjadi murid Tuhan. Belajar kebenaran seperti ini mutlak. Tiap hari ketemu Tuhan mutlak. Memang saya sangat prihatin kalau melihat orang-orang yang sudah merasa hebat itu, saudara. Seberapa hebatnya, saudaraku. Kita saja yang sudah berusaha untuk berkenan kepada Tuhan, rasanya nggak nyampe kok, saudaraku. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Kenapa begitu? Sebab dia sudah jadi manusia dalam segala hal disamakan dengan kita. Sebab dia sudah belajar mengenal Bapa dan melakukan kehendak Bapa. Taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Mari ku ajari. Jangan begini. Oh, dia sudah mati di kayu salib. Dia jadi jalan. Udah dia yang menang. Kita ikut aja. Nangkep gak, saudara? Aduh, susah ngomongnya, saudara. Kenapa? Stres kita. Stres. Kenapa stres? Kita lihat orang begitu bodoh. Seperti kita dulu juga bodoh. Kita juga gak tahu dulu, saudaraku. Saudara jadi gusar kan kalau lihat orang Kristen yang hari Minggu ke gereja atau ikut misa, udah rasa dirinya itu udah jadi Kristen masuk surga gitu. Terus distempel oleh gereja atau pendeta, sudah jadi anak Allah. Nanti kalau mati pakai baju putih masuk surga. Kok gampang loh. Orang Tuhan berkata berkali-kali, sukar masuk kerajaan surga seperti jalan sempit kok, saudaraku. Hebat ya, ternyata pengertian Allah Tritunggal itu luar biasa loh pentingnya. Saya baru baru tahu. Saya masih punya PR, saudara sekalian, bagaimana mengajarkan Allah Tritunggal kepada saudara. Dulu pernah, tapi sekarang pasti lebih lengkap lagi, saudara. Dulu masih takut-takut ngomong karena banyak ditentang oleh kelompok tertentu. Sekarang saya sudah tidak peduli, mau ditentang, mau diterima, haleluya saja. Sebab ternyata pengertian mengenai Allah Tritunggal bertalian dengan perilaku pribadi kita. Kalau sudah salah memahami Allah Tritunggal, wah yang lain juga jadi nggak karu-karuan, saudaraku. Sekarang kita memahami Allah Tritunggal, tahu Bapa yang punya segala kuasa, Tuhan Yesus menjadi Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Makanya dia bisa berkata, kamu sebut aku Tuhan, lakukan kehendak Bapa. Kalau tidak, nggak bisa aku jadi Tuhan bagi kemuliaan dia kok. Dia tanya, gimana dong bagi kemuliaan Bapa? Bagaimana dong melakukan kehendak Bapa itu? Ikut aku, amin. Akulah jalannya.